Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajrio, NIM 217094, ingin menyampaikan materi tentang ciri-ciri berpikir filsafat. Berpikir secara filsafat berbeda dengan berpikir secara biasa. Berpikir filsafat menuntut seseorang untuk berpikir yang bersifat menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Sehingga orang yang berfilsafat berarti orang tersebut berupaya melakukan pemikiran yang mendalam dan sistematis. Sedangkan berpikir biasa adalah berpikirnya orang awam, yaitu berpikirnya masih tercampur, tidak berpola dan tidak sistematis. Berpikir merupakan kegiatan yang lazim, tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu, melainkan juga oleh semua kalangan masyarakat. Namun tidak semua orang berpikir secara filsafat dalam kehidupan sehari-harinya. Padahal berpikir filsafat sangatlah penting untuk semua orang dalam rangka menjalani aktivitas sehari-hari. Manfaat dari berpikir secara filsafat adalah mengajarkan cara berpikir kritis sebagai dasar dalam mengambil keputusan, menggunakan akal secara proporsional, membuka wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan, dan masih banyak lagi. Itulah sebabnya mengapa setiap orang diharapkan untuk selalu berpikir filsafat kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam, sampai hakikat atau berpikir secara global. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri berpikir filsafat yaitu radikal, berpikir sampai ke akar pokok permasalahan yang mendasar hingga mencapai hakikat atau substansi dari masalah tersebut. Contohnya, jika memikirkan tentang singa, maka kita perlu mempertanyakan hal-hal sampai ke substansi yang paling dalam, yang melibatkan seluruh indrawi manusia. Seperti, singa termasuk hewan apa? Seperti apa ciri-ciri singa? Berapa kaki singa? Berapa kuku yang dimiliki masing-masing singa? Apa guna kuku tersebut? Mengapa kuku singa berbeda dengan kuku binatang lainnya? Kenapa singa memakan lagi? Dan lain sebagainya. Universal. Pemikiran filsafat menyangkut permasalahan umum manusia, bahwa persoalan yang dihadapi terjadi pada kebanyakan orang. Contohnya, masyarakat sering membeli smartphone dengan merek terkenal, karena memiliki harga mahal, bisa dibilang kualitasnya baik dan barangnya bagus. Konseptual. Suatu pola pemikiran yang telah ditentukan batas-batasnya secara cermat, rasional, sehingga ada kesesuaian antara ide-idenya dengan kenyataan. Contoh, saya membuat suatu penyelesaian masalah, kemudian saya tahu apa saja konsep-konsep dari masalah yang saya hadapi. Koheren dan konsisten, sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, tidak bertentangan dengan akal konsisten, berarti tidak mengandung kontradiksi dari prinsip awal. Contohnya, ungkapan seorang alim ulama yang mengatakan bahwa inti agama adalah ma'rifatullah. Inti ma'rifatullah adalah berbuat baik, inti berbuat baik adalah silaturahmi, dan inti silaturahmi adalah menggembirakan orang-orang sekelilingnya. Sistematik. Dalam memecahkan suatu permasalahan haruslah secara berurutan. Contohnya, ada suatu persoalan, kemudian saya mencari tahu dan mulai menyelesaikan secara bertahap. Komprehensif. Mencakup atau menyeluruh. Berpikir kefilsafatan merupakan usaha untuk menjelaskan suatu permasalahan secara keseluruhan, tuntas, tidak hanya dalam bentuk kepingan atau bagian saja. Contohnya, jika kita memikirkan tentang bumi, maka yang difikirkan adalah apa yang ada dalam planet bumi ini, termasuk pegunungan, hutan, laut, hingga manusia sebagai salah satu penghuni bumi. Bebas dan bertanggung jawab. Ketika terdapat suatu persoalan, saya bebas menggunakan cara apa saja untuk menyelesaikannya. Akan tetapi saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya pilih. Contohnya, saya akan menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian saya memilih suatu metode penyelesaian sesuai dengan pemikiran tokoh X, dan saya melakukannya dengan mempertimbangkan tanggung jawabnya. Sekian video penjelasan saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.